Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengadilan teks yang ke-137 di Ngopi Rabu Malam Lingkar Jenar. Kali ini kita akan menyidang cerpen Ingatan Sebelum Aku Pergi Kembali, karya Uyung Nuha. Semoga ada manfaat. Mari kawan-kawan di seluruh tanah air kita simak bersama. Kita akan mulai dari judul Ingatan Sebelum Aku Pergi Kembali. Apa yang bisa dijelaskan dari judul ini, saudara terdakwa? Terima kasih, Pak Hakim. Begini, judul ini mencakup seluruh dari cerita yang selama 7 tahun dari kurun waktu 2013 sampai 2021. Yang dimaksud dengan ingatan itu betul-betul bercerita tentang ingatan, tentang flashback yang tiba-tiba terungkit kembali gitu. Ingatannya siapa? Ingatan seorang aku, tokoh bernama Aku, ketika dia melihat seorang anak yang dielus-elus kepalanya, yang dibelai kepalanya oleh bapaknya sebelum masuk ke gerbang sekolah. Jadi ini betul-betul ingatan yang terbetik. Dia melihat gadis kecil itu sembari arah pulang ya, pulang pasti ke rumah ya. Arah pulang. Belum tentu ke rumah. Iya sih, belum tentu. Pulang ya, pokoknya judulnya pulang, tapi ini ke rumah. Ini ke rumah, kemudian di sepanjang perjalanan dia teringat, dia terbayang kisah-kisah atau yang pernah diceritakan oleh ibunya, oleh ibu dan bapaknya. Jadi ibu dan bapaknya ini sudah tidak bersama lagi. Akibat dari ketidakbersamaan itu kan bagi seorang anak yang kemudian tidak dekat dengan kedua orang tuanya ini, jadi berpisahnya tuh tidak secara baik-baik. Jadi dia tidak diberikan pengertian bahwa berpisah itu adalah jalan agar mereka tidak saling menyakiti misalnya gitu ya. Tapi pada akhirnya si anak ini mendapat cerita versi ibunya yang menyalahkan bapaknya, kemudian cerita versi bapaknya yang menyalahkan ibunya. Gitu. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat. Betul. Jadi ingatan ini kemudian tiba-tiba terus, jadi yang berisik itu di kepala si Aku gitu sebetulnya ketika arah pulang di perjalanan terbayang itu, kemudian sampai kemudian di rumahnya dia juga mengingat kembali masa. Jadi ketika dia kembali itu dia sudah berbeda ya dengan sebelumnya gitu, dengan kehidupan dia yang sebelumnya. Jadi dia kemudian teringat bagaimana kehidupan dia sebelumnya ketika masih hidup bersama dengan bapaknya, dan di sini memang lebih dominan bapaknya lah yang bukan salah ya, tapi
bapaknya yang disudutkan gitu lah, lebih banyak disudutkan begitu. Kemudian sebelum dia kembali lagi ya, dia bukan mereka ulang ya, dia flashback tadi, bagaimana kehidupan dia sebelum meninggalkan rumah, sampai kemudian dia pulang lagi, dia mengingat lagi, dan ada satu momen, ada satu titik ketika melihat bapaknya itu kepayahan. Bapaknya ini di awal-awal diceritakan itu ya lelaki yang gagal gitu kan. Lelaki di mata dia tuh lelaki yang tidak bisa, Di mata si aku, di mata si aku gitu. Jadi ditambah begitu, kemudian informasi dari ibunya juga yang menguatkan seperti itu, sampai akhirnya ya di faktanya akunya melihat juga bapaknya seperti itu gitu, tidak menjadi sebagaimana figur ayah yang dia lihat. Misalnya, oh ayahnya temannya itu bisa diajak bicara gitu, bisa diajak bercanda, bisa diajak sharing gitu. Kok ayah saya tidak gitu. Kemudian untuk masalah bekerja juga dia tidak bekerja gitu. Dia jadi meskipun sebelumnya mungkin sang ayah ini mengaku merasa dia bekerja gitu loh, bekerja dan lain sebagainya, sampai merasa ini ada di sini juga diceritakan sang ayah itu pernah cerita ke temannya bahwa dia merasa sebagai laki-laki yang paling bertanggung jawab ketika misalnya ada ketika ada sepasang suami istri bercerai, otomatis anak itu biasanya tuh dibawa oleh ibunya gitu, tapi ini oleh bapaknya, dan bapaknya ini merasa bahwa sudah membesarkan anaknya itu dengan sepenuh hati gitu, dengan penuh tanggung jawab gitu. Tapi toh pada kenyataannya bapaknya ini memang tidak begitu gitu. Justru yang banyak menanggung yang harusnya menjadi kewajiban bapaknya itu justru istri bapaknya. Ini gimana sih istri bapaknya gitu? Ibu sambung, ibu tirinya lah gitu, ibu tirinya gitu. Dan itu juga sudah itu fakta gitu, tidak bisa dihindari lagi gitu. Jadi di kepalanya sendiri, di kepala si aku tuh sudah ada mindset bahwa iya emang bapakmu begitu gitu, bapakmu tidak mampu gitu, bapakmu keringetan. Mohon maaf. Mau diambilkan tisu? Tidak. Bapakmu memang faktanya seperti itu, dan ya sudah, dan kamu tidak dekat dengan bapakmu gitu, sampai di suatu momen itu si aku melihat bapaknya sedang memanggul karung-karung berisi pakaian gitu, bahan seperti itu yang untuk dijual ke pasar, sambil dia mengusap koreng gitu, koreng basah gitu, karena dia menderita penyakit diabetes gitu. Ya jika pembaca ini ya, di situ mungkin ada sebetulnya sebagai anak juga bagaimanapun kasihan gitu, tetapi si anak ini ya dingin saja gitu, ya flat aja, biasa aja gitu. Oh ya mungkin itu yang sedang dijalani oleh bapaknya gitu, mau tidak mau ya sudah, dia hukuman itu ya harus dia terima, dan itu ingatan itu kejadian yang dia ingat sebelum dia akhirnya juga pergi lagi gitu. Pergi lagi ke pergi kemana? Tidak dijelaskan ya, pergi lagi ke gitu ya. Pokoknya dia pergi dari intinya rumah. Dia pergi dari rumah gitu. Dia tidak tinggal di rumah. Di halaman ketiga ada yang menarik, dan itu lebih tepat untuk dijadikan ending. Kalian pasti tahu, akulah bayi perempuan yang tidak diharapkan itu. Nah iya. Satu itu, kemudian begini. Jadi kalau memberitahu pembaca di pertengahan
itu kesananya akan menjadi tawar, Betul. menjadi tawar. Saya pikir kalimat ini menjadi penting untuk ditempatkan di akhir. Kemudian begini, ini soal sudut pandang dan latar belakang. Bagaimana seorang penulis mengambil sudut pandang dan menempatkan latar belakang masing-masing tokoh. Misalnya begini, yang tidak saya ketahui adalah si bapaknya, si ibunya, si anak ini, si aku, ini perbedaan misalnya pendidikan, kemudian pengalaman, kemudian keberimbangan. Itu saya pikir penting gitu, agar peristiwa-peristiwa yang menjadi fakta di keseharian masyarakat kita itu tidak menguap karena terus-menerus dibenturkan dengan sesuatu yang ideal. Harusnya begini, harusnya suami itu begini, harusnya suami istri itu begini gitu. Ini sesuatu yang tidak ada di lapangan. Di kenyataan itu tidak ada. Misalnya, jika sudut pandang seorang anak menghendaki bapaknya itu sosoknya begini-begini, dia kuat lah, dia pinter lah, dia pekerja keras lah, dan seterusnya. Begitupun istri, begitupun misalnya ibunya, gitu. Ibunya diidealkan oleh anak itu begini. Nah, yang tidak banyak dikerjakan, yang tidak banyak diambil oleh penulis cerita pendek adalah si tokoh ini wataknya seperti apa, antara yang diidealkan oleh si aku dengan kenyataan watak tokohnya ketemu atau tidak, supaya tidak menguap. Kenapa menguap? Karena idealisasi yang kemudian dibayangkan oleh penulis itu tabrakan dengan realitasnya. Atau misalnya begini, kata bapaknya begini, ibumu begini, begitu. Kata ibunya, bapakmu anu. Nah, si aku itu berada bukan di pihak, berada pada level pikiran, level pengalaman seperti apa, sehingga dia bisa mengambil kebaikan dari keduanya atau menilai keburukan dari keduanya pula. Jadi ketika misalnya peristiwa dia berada di rumah, di ending melihat bapaknya memanggul beras atau apa itu? Karung. Memanggul karung isinya isi pakaian. Isi pakaian. Mau minggat. Oh, dia jualan. Jualan istri. Ya. Sambil mengusap korengnya. Dalam konsep, kalau ada konsep jurnalistik ya, dalam konsep penceritaan juga, ini ada keberpihakan. Ketika dia di kesempatan terakhir masih memberikan penilaian, masih memberikan pengamatan terhadap bapaknya, dia berpihak kepada bapaknya. Sama dengan misalnya kalau di jurnalistik tuh, ada kasus si A, terus dari awal sampai 3/4 akhir berita, kemudian satu paragraf kecil pihak B itu menggugurkan 3/4 pemberitaan tentang si A. Ya kan? Teknik ini ya. Cukup dengan satu kalimat. Itu sih biasa, cuma soal kesalahpahaman. Gila kan? Apa bukan gila sih sebenarnya? Sudah menjabarkan jancok ya. Gitu kan? Iya kan? Ini kan 3/4 berita di si tokoh A gitu loh. Dia hancurkan oleh si tokoh B yang cuma satu kalimat di bagian akhir. Nah, dalam teknik ini kan juga sebenarnya sama. 5W1H juga gitu loh. Jadi kalau misalnya penulis mau menempatkan si aku di kesempatan terakhir bersama bapaknya, maka ada poin-poin yang itu menjadi penting sebagai kode keberpihakan si aku terhadap bapaknya itu. Kecuali misalnya
bukan yang kuingat sebelum pergi kembali, yang kuingat sebelum aku pergi. Dia di momen terakhir melihat bapaknya, tapi dia pergi. Kalau pergi kembali itu rancu. Kalau pergi kembali itu karena dia sebetulnya udah pergi dari rumah, terus dia pulang. Pergi kembali apa pergi lagi maksudnya? Pergi lagi. Maksudnya pergi lagi. Gitu. Sudah pergi. Nah, itu akan menjadi menggantung tidak enak ketika ditempatkan di akhir. Ketika aku pergi dan tidak untuk kembali. Iya sih. Untuk menyelesaikan ya udah. Tetapi saya lebih sepakat di halaman ketiga itu. Nah, kalian tahu, akulah bayi perempuan yang tidak diharapkan. Yang halaman ketiga itu sebetulnya di situ saya mengalami ini ya agak juga kesulitan itu menempatkan ini kan sebetulnya dari paragraf pertama itu sudah dijelaskan gitu. Ini dia bercerita soal bapak, ibu, sama perempuan-perempuan yang pernah kawin dengan bapaknya itu kan dia menggunakan nama gitu. Bukan dia tidak memanggil ibunya ibuku, bapakku ya, tidak gitu. Jadi dia menyebut bapak dan ibunya ya dengan namanya gitu. Jadi seolah-olah dia bercerita seperti dia seolah-olah bercerita tentang orang lain gitu. Padahal ibu bapaknya sendiri. Nah, kemudian saya memosisikan sebagai pembaca ini sudut pandangnya siapa gitu kan yang bercerita kok kayak tahu betul gitu kan. Makanya saya kemudian memosisikan di mana ya gitu enaknya untuk meletakkan bahwa Rasmi ini ibuku, Mukid ini bapakku, dan bayi perempuan yang tidak diinginkan itu aku gitu. Nah, itu oke nggak gitu dijelaskan begitu gitu di sini. Nggak perlu dijelaskan? Tidak dijelaskan, hanya diberi keterangan gitu. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya di ini lagi si aku ini tidak berpihak ke bapaknya, justru dia itu seperti memiliki dendam kepada bapaknya gitu. Karena di akhir itu seperti mengutuk gitu. Ya nggak apa-apa. Dendam ke bapaknya karena bapaknya tuh mengaku sudah seperti seolah-olah sudah mengurusi dia dengan baik, padahal tidak gitu. Untuk misalnya ketika yang namanya anak berurusan dengan ibu tirinya misal ya gitu, kan itu kisah itu klasik banget gitu, sudah ada ini. Itu pasti kan yang dibela itu ya istrinya gitu, kadang bukan anaknya gitu. Nah, tokoh bapak ini juga mengalami kebingungan itu gitu. Kalau membela istrinya ya ini anak, membela anak ya itu istri gitu, gimana gitu. Nah, di situ. Nah, tapi sebagai seorang anak si aku ini merasa bahwa bapaknya itu tidak sayang kepada dirinya gitu. Dibuktikan dengan sikap-sikapnya yang memang sih tidak dijelaskan. Misalnya bapaknya galak gitu atau gimana. Tapi dengan memberikan kalimat bahwa bapaknya tuh tidak dekat gitu dengan dia. Dekat dengan dia itu hanya seperlunya saja dan itu tidak Iya, paham kalau itu. Maksud saya gini. Ini soal sudut pandang juga. Ini sih penulis itu sekaligus sebagai si aku sebagai aku anak Mukid, bukan Mufid ya. Bukan Mufid. Mukid dengan Rasmi. Iya, betul. Ya. Itu kalau menurut saya kalau ditempatkan di awal atau di tengah-tengah itu kesannya menjadi anti klimaks. Keterangan itunya ya. Mukid dengan bapak itu juga kan menjadi rancu. Betul. Kalau mungkin saja, sudah sampai akhir, nanti kemudian baru kalian tahu bahwa akulah bayi perempuan yang tidak diharapkan. Akulah bayi perempuan. Iya, jangan di tengah. Kalau di tengah, nah itu makanya ini jadi sudah masuk maksudnya tekniknya. Ini ada cerita apa lagi? Enggak termasuk ini ada satu gini karena melalui wanita simpanan kakak mungkin karena mereka berteman cukup akrab ini juga agak membingungkan saya. Agak membingungkan. Betul. Konon Ruwiyah selalu memberikan hadiah tidak sekali dua kali kepada melalui Romlah, wanita simpanan kakak mungkin yang dekat, yang sebagai karena mereka teman akrab gitulah. Artinya perlu disebutkan nama di situ untuk menyebatani.
Kemudian gini satu hal lagi, ini yang saya pikir mendasar gitu. Ini masih bermain di tingkat pikiran. Cerita ini masih bermain di tingkat pikiran, belum masuk ke hati. Iya, karena saya juga masih mikir di sini tuh kan bapaknya nggak suka punya anak perempuan, terus pengen anak cowok. Pas ada anak cowok, tetap aja ditinggalin. Tapi kok jadinya anak kedua anak itu ikut bapaknya ya? Nah, itu. Jadi nah versi perasaan bapaknya iya itu perlu dijelaskan di situ. ada sih yang ya itu bapaknya yang Yang merasa yang bertanggung kalau jawab. merasa bertanggung jawab bukan perasaan, Jadi dibawa gitu. itu pikiran, itu masih pikiran. Oh iya, pikiran ya itu ya. Kecuali kalimat langsung misalnya, Betul. aku bertanggung jawab, maka akan aku bawa anak-anakku. Nah itu baru. Biarkan pembaca yang menilai bahwa itu adalah perasaannya dia. Mungkin pernah bercerita kepada Nah, kalau pernah bercerita itu kan sudah tidak langsung. pernah bercerita kepada teman yang berkunjung. Nah, itu juga Ke rumahnya. terlalu panjang. Ya, jadi si aku Kalimat ini langsungnya tak paragraf si ini. aku ini muak ke bapaknya itu. Jadi bapaknya tuh ke orang lain tuh ngaku kalau dia tuh bertanggung jawab. Ya bapaknya tuh lelaki mana sih yang mau bawa anaknya gitu. Nah, repot ngurusin anak. si aku ini belum tidur gitu. Dia mendengarkan percakapan bapaknya itu dengan temannya, yang bapaknya tuh memuji-muji dirinya sendiri gitu. Sok anak beli si lanang kayak kita, kang tanggung jawab. Iya, tapi standarnya tidak tercapai, tidak ada standar di sini. Maksudnya ini kan baru semuanya seluruhnya itu pengakuan saja. Mengaku, Iya. semuanya mengaku. Betul. Mengaku itu kan masih dalam konteks pikiran. Mengaku versi. Belum sampai kepada misalnya sing arane seeman temenan ki apa ciri ya? Sayang sungguhan itu cirinya apa? Saya tidak terpikir itu. Saya tidak terpikir sama sekali. Itu yang disebut perasaan. Batin. Ini masih pikiran, belum masuk ke batin. Yang masuk ke batin adalah ketika pergi bawa semua barang-barang, biarkan aku yang mengurus anak-anak. Ketika Rasmi datang membawa makanan pakaian. Sekali ini cerita. Ceritanya begitu kan? Dibuangi semua itu. Iya. Jangan pernah menerima pemberian dari ibumu. Iya. Betul. Itu baru masuk pada psikologi. Itu sudah ini ya. Nah, itu masuk Psikologis. Psikologis ya. Ya, cerita-cerita yang menunjukkan bahwa dia sayang tapi enggak tepat. Oke. Dari kata dianya sih sayang, tapi enggak tepat. Biarkan pembaca yang menilai, itu tidak tepat. Tapi tunjukkan Bahwa sebetulnya supaya pengakuan dia, perasaan dia yang disampaikan kepada orang-orang bahwa dia sayang kepada keluarga itu menemukan jembatan dengan cara begini, dengan cara begitu. Tapi ini bukan langkah yang bisa diterima banyak orang, atau mungkin juga sebenarnya tidak jelas. Tetapi untuk membuktikan omongan dia yang sayang keluarga, salah satunya adalah dengan menolak, membuang, membakar seluruh pemberian mantan istrinya. Nah, dan itu banyak terjadi di kenyataannya. Kemudian juga misalnya apa yang kasih sayang ditunjukkan oleh ibunya itu apa? Harus ada. Supaya kemudian biarkan juga pembaca yang menilai si aku ini harus memilih siapa. Iya ya. Jikapun si aku itu pergi, dia tidak, misalnya juga gitu, dia tidak memilih bapaknya atau ibunya, ya nggak apa-apa. Karena di depan sudah dijelaskan kelebihan kekurangan bapaknya, begitupun kelebihan kekurangan ibunya. Dan dia mau apa? Pergi mau ngapain? Tuh. Jadi saya pikir kayak ini masih yang namanya pengakuan itu masih pikiran dalam konteks penceritaan itu belum meresap, belum bisa meresap gitu, kayak minyak, belum seperti air.
Iya, Jadi butuh sabun. di mana letak kesedihannya? Butuh sabun untuk menyatukan air dan minyak. harus bersedihnya di mana? Nggak ada, Tidak ada. belum ada. Justru ini malah yang tampak tuh dendam. Iya, Iya, dendam kalau- yang kasihan aja. Yang tampak kasihan gitu. Yang Ya kasihan. kasihan kepada siapa? Bisa saja kepada pembaca, kasihan kepada si aku. Iya kan? Betul. Jadi yang harus Kok kasihan banget ya si aku ya, bingungnya. pembaca harus diarahkan kasihan kepada siapa? Penulis juga harus menentukan. Tidak kemudian terserah aja mau ke bapaknya, ke ibunya, ke si aku, si anaknya gitu. Nggak bisa begitu juga gitu loh. Pasti ada keberpihakan. Kalau mau berpihak kepada si aku, nggak apa-apa. Nah di sini juga tidak ada yang namanya kesadaran itu nggak ada. Semuanya menang-menangan kok. Iya. Menang-menangan. Iya, Semuanya merasa telah berjasa. Semuanya merasa ideal. Gitu. Nah ini belum masalah karena Iya. itu masalah umum. Ketika terlalu banyak orang yang berpikir seperti itu, tidak masalah lagi. Yang harus kita ciptakan itu masalah. Masalahnya bukan hanya menceritakan keburukan bapaknya gimana, keburukan ibunya gimana. Yang disebut masalah itu si aku tuh bukan harus. Si aku itu pada akhirnya nggak benci kepada bapak dan ibunya. Kita suka. Tetapi harus jelas argumentasinya. Kenapa dia harus melakukan itu? Kalau saja mungkin mungkin dia tidak akan begitu. Kalau saja Rasmi ini begitu. Tapi aku sadar, aku terpaksa harus paham bagaimana seorang yang tidak lulus SD. Wah, lagi-lagi masalah. Pendidikannya berat sekali. Tetapi aku terpaksa harus paham. Ya, betul. Terpaksa. Harus paham itu terpaksa. Nggak bisa dipaksakan. Si Mukid dengan Rasmi harus ideal seperti yang dibayangkan oleh si aku. Kemudian pengakuan mereka tentang apa kebaikan jasa-jasa yang sudah mereka lakukan itu menjadi tidak penting. Bisa sekilas saja. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang mereka kerjakan. Aku bertanggung jawab. Besoknya mungkin masih mendengkur pukul 10, pukul 11, bangun jam 1. Tunjukkan dengan tindakan. Oh iya. Kebiasaan-kebiasaan buruknya yang ditunjukkan, yang dituliskan. Apa? Ngorok, ngecas, ngentutan misalnya. Iya. Ya, Makannya banyak. apa yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang harus dituliskan. Kenyataannya apa? Jangan dibantah pada saat dia katanya bagus, tapi di belakang. Nah ini tabrakan terus. Tabrak. Jangan ditabrak. Kalau misalnya dia ngaku saya bertanggung jawab terhadap keluarga. Iya. Di kalimat berikutnya tusuk cus. Bangun jam 1, jam 2. Kita rokok. Ada sampah depan mukanya saja nggak diambil. Itu misalnya. Jadi ini masih satu unsur dendamnya sangat kental. Kedua, masih bermain-main di tingkat pikiran, ya, belum sampai ke batin. Nah, yang jelas fokusnya adalah batin si aku. Kalau batin si aku itu dia tidak bisa dikendalikan oleh apa yang dilakukan oleh Mukid dengan Rasmi. Dia punya pilihan. Jadi misalnya keburukan Mukid, keburukan Rasmi itu tidak menggoyahkan dia. Itu hanya
hanya percikan peristiwa saja. Dia harus ngambil sikap. Mungkin Rasmi harusnya memang begitu, tapi aku terpaksa harus paham. Bagaimana mungkin seorang lulusan kelas 3 SD mampu menjangkau apa yang aku pikirkan? Ada disalah-salahkan. Atau kamu mah kepinteran. Namanya juga nanti kan berlawan dengan misalnya sebagai orang tua dia ada diomongin orang tua Kia. Termasuk kalau misalnya mau menjebak ya, ini ada misalnya mau pakai jebakan gitu. Kayak ini lah, kayak TikTok Thailand itu. Ya kan? Plot twist ya. Ya, TikTok Thailand itu kan ya isinya kan pesan moral. Jangan don't just book by the cover misalnya. Ya ada tindakan-tindakan yang kalau misalnya opsi pertama itu kan orang disangka nyolong ternyata baik, ya kan? Orang ditolongin ternyata nggak taunya dia yang si orang itu jahat, gitu. Dipancing pakai uang justru diambil bawa kabur, bukannya dibalikin atau apa gitu. Nah itu banyak versi gitu kan. Maksud saya begini, ini tidak menjadi lurus gitu kan. Harus ada celah untuk ruang kosong ya, ruang yang bukan mengelirukan tapi lebih ke membuat pembaca tidak mudah menebak ending akan seperti apa, ceritanya akan berjalan seperti apa. Iya, itu juga tidak mudah. Iya, itu tidak mudah. Yang paling penting itu kan jangan mengaku dulu di pertengahan gitu. Akulah bayi perempuan yang tidak diharapkan itu. Termasuk misalnya ketika bayi laki-laki itu dia harus dikasih ciri meskipun pada akhirnya ditinggalkan juga, tetapi ketika dia merespon pertama kali ketika anaknya lahir laki-laki itu harus ditunjukkan. Itulah. Jadi termasuk misalnya dia nggak suka bayi perempuan, tetapi ketika bayi perempuannya itu ternyata cantik, nah ini kan belum diceritakan. Sudah. Kemudian dia menjadi baik. Sementara ini kan akhirnya diceritakan dia permukaannya saja. Yang di kepala si Muki itu apa sih sebenarnya? Itu harus dieksplor. Yang ada di kepala Rasmi itu apa? Cukup sedikit-sedikit saja yang cerita keburukan mereka. Selebihnya adalah apa yang dipikirkan. Aku termasuk di situ ada kejujuran, ada pengakuan. Mungkin yang sok di depan banyak orang, yang sombong, merasa sangat berjasa, sangat bertanggung jawab terhadap keluarga, di dalam hati kecilnya dia mengakui kelemahan dirinya. Itu. Jadi biarkan pembaca yang galau, jangan penulisnya. Ini penulis yang galau. Emang penulisnya galau ya? Ya penulisnya bingung mau menentukan emang galau, arahnya kemana gitu loh. Jadi misalnya gini, ini bukan ceritanya si aku, tapi seolah si aku tidak tahu. Iya. Seolah ya aku bahwa mungkin ada semacam momen pengakuan dosa. Sebodoh-bodohnya manusia, sesombong-sombongnya manusia itu dia ada merasa sebenarnya apa yang saya katakan itu tidak benar. Kena. Iya. Betul. Apa yang saya ini kan Sama sekali kan tidak benar. ini nurani. Hati kecil itu pasti semua orang akan mengatakan itu. Nah, momen-momen pengakuan itulah yang menjadi penting untuk ditulis. Ada tamu, gua salah, nukong, udah kembali ke adat semula. Karena yang namanya kesadaran, yang namanya pengakuan itu ya 100 tahun sekali gitu. Kalau ingat. Ya 100 tahun sekali. Gitu. Makanya kalau ada hidup bisa kembali lagi, nggak ada penyesalan gitu ya. Ya reinkarnasi aja. Itu jadi Rasmi. Jadi masing-masing itu menyadari kekurangannya. Semoga anakku tidak tahu bahwa aku sebenarnya begini-begini. Semoga anakku tidak tahu.
Ya. Dua-duanya melakukan itu. Dan ada kejujuran misalnya, kejujuran yang lain adalah aku sebenarnya ingin kembali tapi gengsi. Aku terlanjur malu, aku terlanjur mengucap, aku terlanjur ini. Ya. Ini jangan. Iya, oke. Dendamnya dikurangi. Ya. Satu, dendamnya dikurangi. Kalau dari gaya bahasa saya pikir gak ada masalah ya. Nggak ada pengumpatan juga nggak ada. Iya. Caci maki Misalnya tidak begini, ada. Biasanya kan banyak. Ini Bisa. lebih slow. Nah, di kalimat pertama, aku sepakat dengan pikiran yang berdengung-dengung di kepala saat ini. Mungkin adalah segagal-gagalnya lelaki. Ya, ini Juga sudah. kesimpulan yang tidak tepat menurut saya. Ya, ini Karena sudah yang namanya gagal itu apa? tidak berhasil. Makanya Tidak banyak anak buat saya itu, tuan rumah tangga itu apa sih? Alay Apa? sekali. Gitu loh. Kenapa sih semuanya harus, wah lu harusnya begini. Iya, karena Cara siapa aku nek? Gitu kan. Termasuk Iya. misalnya, termasuk misalnya kalau ada orang yang sedang bermasalah di dalam dalam rumah tangganya, ada yang masih seru, coba deh gini, coba diperbaiki. Apa nih yang harus diperbaiki? Gitu. Kamu pikir persoalanmu sama dengan persoalanku? Kamu pikir konteksmu, kamu pikir otakku sama dengan otakmu? Kamu pikir jalan hidupku sama dengan jalan hidupmu, sehingga caramu diterapkan untuk persoalanku. Dan saya curiga orang yang menyarankan apa tidak bisa diperbaiki dulu dan sebagainya, dia sendiri punya persoalan yang tidak bisa dia selesaikan. Karena apa? Jika dia bisa menyelesaikan persoalannya, dia tidak akan menyarankan sebaiknya diperbaiki dulu. Tetapi begini caranya. basa-basi aja itu Mas sebagai Bukan basa-basi. sebagai sesama. Dia nyari teman atas kekhawatiran rumah tangganya sendiri. Sama ya, nyari teman. Nyari teman. Nyari teman. Atau nyari teman. Iya, nyari teman kan. Agar membenarkan apa yang Bukan membenarkan, agar dia tidak Sama. terpengaruh. dia Agar dia tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan yang sama. wah, kacau. Iya, banyak sekali kan yang begitu. Banyak. Seolah-olah Kenapa tidak bisa diperbaiki? menasihat. Kenapa tidak bisa diperbaiki kayak setiap harinya memantau persoalan atau kehidupan kami saja, gitu loh. Apa yang diperbaiki? Psikolog bukan. Atau misalnya, kenapa nggak begini? Coba deh, coba deh. Seolah bahwa dia itu sudah menerapkan protokol kesehatan, protokol rumah tangga yang paling efektif, gitu kan? Iya. Sementara misalnya istrinya sendiri sering pergi-pergi, suaminya sendiri sebulan sekali pulang ke rumah. Nah, apa bukan masalah? Tapi tidak diperbaiki, lu aja punya masalah kok. Tuh, Iya. gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini jangan jangan terjerumus kepada basa-basi. Aku tahu dari cerita Rasmi. Itu sebenarnya saya langsung Rasmi pernah bercerita. Nah iya, itu Aku maksudnya. tahu dari cerita Rasmi. Iya, ini kan sudah masuk teknik ya. Ya, itu kan. teknik cara menyusun kalimat gitu kan. Karena pembaca itu tidak ingin diputus emosinya jika dia sedang membaca cerita. Jangan ada yang mengganjal. Lakukan jadilah pembaca yang baik untuk tulisannya sendiri. Nggak enak, dicari lagi gimana cara menyusunnya, dibolak-balik. Iya. 25 tahun lalu Rasmi ibu kandung. Nah, ibu kandungku juga nggak perlu dijelaskan. Betul. Tadinya tidak ada. Harusnya dibuang. ya, Pengakuan sebagai anaknya itu biar di belakang. ya, makanya itu juga ini kayaknya nggak menarik gitu kalau langsung diceritakan. Tapi apakah pembaca paham ketika saya bercerita Rasmi mukid gitu. Nah, posisi aku sendiri itu siapa gitu. Nah, Justru betul nanti ketika gini di yang belakang. jadi pertanyaan saya itu. Apakah nanti pembaca akan paham? Saya akan bertanya, apakah penulis sendiri paham dengan apa yang diceritakan? Paham. Paham. Itu sih. Tetapi Cuma meletakkan. jangan pernah berpikir pembaca paham atau tidak.
ketika penulis sudah paham dan bisa Pasti tahu paham sih. cara menempatkan kalimat, pembaca dengan paham dengan sendiri. Iya, pasti paham. Baiklah. Tuh. Jadi jangan terburu-buru untuk menjelaskan Identitas. aku itu siapa. Betul. Menjelaskan aku. Ini cerita tentang Mukid dan Rasmi. Kalau aku sepakat dengan pikiran yang penulis. Jadi antara aku sebagai tokoh yang diceritakan oleh penulis, jangan bercampur aduk dengan si aku mirip-mirip dengan penulis juga nih. Iya kan? Jadi si aku dengan penulis kok hampir tidak ada batasnya. Gitu. Jangan gitu. Ini cerita tentang Mukid dan Rasmi. Dan aku adalah tokoh yang sedang menceritakan. Nah, Keduanya. untuk nah itu kan pledoi, itu kan apa ya sebutannya ya. Pokoknya iya untuk menjelaskan itu gitu. Agar sudut pandangnya tuh jelas gitu. Si Iya. aku ini posisinya gimana gitu. Nah, itu yang menjadi problem juga gitu. Saya udah berikan Menentukan iya. ini cerita tentang Mukid dan Rasmi. Hmm. Dan tokoh aku adalah yang sedang diceritakan oleh penulis. Ini berarti kan sudah menentukan sudut pandangnya aku yang diceritakan oleh penulis. Penulis menceritakan aku. Iya, penulis menceritakan aku. Jadi kalau biasanya menghindar dari penjelasan batasan ya, batas antara penulis dengan tokoh gitu, ya kenapa tidak dicoba misalnya. Ini cerita tentang Mukid dan Rasmi. Aku adalah tokoh utamanya. Nah, lebih samar lagi. Aku adalah tokoh utamanya. Biar nanti si aku penulis dengan si aku tokoh itu tidak terlalu dipertanyakan. Aku adalah tokoh utamanya. Bukan si aku ya? Iya. Aku adalah tokoh utamanya. Ya ini pengambilan, yaitu ya Cara susah menyusun memang kalimat. sudut pandang. Cara menyusun Iya, sudut pandang. head apa? Kepala tulisan. Headline. Headline. No. Apa namanya? Bukan headline, apa namanya? Pokoknya kepala tulisan nih. Gitu. Jadi jangan menghakimi dulu di awal. Rasmi istri yang sabar dan pemaaf. Ini juga agak abstrak. Ya itu. Lebih baik daripada sabar dan pemaaf, lebih baik temperamental. Aslinya malah diceritain malah nggak sabaran ya. Temperamental dan sompral. Sompral. Iya, supaya dua-duanya antagonis loh. Iya. Rasmi dengan Mukid antagonis. Yang protagonis ya aku. Bos, mau kak? Iya kan? Jadi daripada berpanjang-panjang deskriptif. Ini deskriptif ya. Jelaskan lebih baik menciptakan peristiwa, menciptakan suasana batin. Ada kesombongan pada keduanya, termasuk ada kejujuran pada Mukid dan Rasmi. Yang itu boleh jadi tidak diketahui oleh si aku. Si aku tidak penting tahu. Jelas kan pembaca tahu. Iya. Ini juga agak jayus ya. Mungkin tidak tega sebagai laki-laki, mungkin tidak tega melakukan kebaikan dan ketulusan hati perempuan seperti itu. Nggak ada ya. Bukan tidak tega gitu. Cunihin lah. Tulus, buhaya, Lumayan. gitu. Nggak ada. Mumpung. Jadi jangan diberikan penghalusan yang Tidak tepat. justru menjauh. Dari Bukan tidak tega, soalnya si Mukid itu baik banget, jadi kan tidak sampai tidak tega. Iya, memang begitu. Bukan baik dia mata keranjang, ya tulus aja mata keranjang. sampai 3 kali lagi. Iya kan tulus aja.
Iya. Kalau mata keranjang tidak ada istilah tega. Nggak, tega itu nggak ada. Ini soalnya saya nggak mata keranjang, Pak. Saya nggak tega tuh melihat dia menderita. Saya mata belok. Saya harus menikahinya karena Nabi banget ya. Nabi banget malah menikahi janda tua. mana janda tua, Yang saya janda muda. Iya. Kadang parfum limited edition itu, aduh, nggak jelas juga. mantap. Limited edition tuh nggak jelas. Jangan bikin sesuatu yang kalau di bahasa itu jadi dilewat. Limited edition tuh Dan nggak menarik juga nggak sih. jelas. Udah. Termasuk misalnya ada kalimat apa tadi, pemahaman apa, merilkan asumsi dan anggapan gitu. Merilkan asumsi dan anggapan. Apa tiba-tiba ada real? Ini Iya, bahasa ilmiah itu diganti. Siap. Kalau ilmiah. Jadi jangan menceritakan dengan pikiran, tapi dengan rogoh batin tokoh-tokoh yang sedang menceritakan. Boleh jadi mereka sedang bersandiwara. Tiga-tiganya sedang bersandiwara. Karena umur sudah 25 tahun itu dia tuh harus bersikap loh, ngapain? Kok cuma bercerita? Kok cuma mendongeng gitu. Melihat ibunya, bapaknya begitu. Tapi juga tidak dengan aku sudah pernah mencoba menasihati, memberi enggak begitu juga. Iya. Itu. Iya. Jadi ada tiga tokoh ini harus dua tokoh antagonis mungkin dengan Rasmi, tokoh protagonis atau misteriusnya si aku. Bisa protagonis, bisa misterius. Itu ya, apa lagi? Sudut pandang yang pertama itu kan, ini adalah cerita. Jadi penulis jangan terlibat, cukup si aku sebagai aku tokoh aja, bukan penulis. Catat ini, bapakmu bukan pekerja keras, dia menumpang, dia bergantung hidup kepada istrinya yang pandai berdagang. Ini kalimat yang tidak tajam, tidak ampuh, tidak tajam. Apalagi kalau dengan catatannya ada kalimat penting, bapakmu tidak akan pernah menemukan perempuan pemaaf seperti aku. Perempuan pemaaf atau perempuan hei kucing. Dia tidak akan pernah bisa menjawab keluarga baru. Cuma aku. Cut. Ngapain sih di kolam sana kan? Nah, Ini di bawah duduk. nggak apa-apa. Kita sudahi saja ya. Sudah ya, cukup ya. Tinggal menunggu revisi. Terima kasih banyak. Ya, baik kawan-kawan di seluruh tanah air. Demikian perbincangan kami di Ngopi Rabu Malam yang ke-137. Pengadilan teks membahas cerpen karya Uyung Nuha. Ingatan sebelum aku pergi kembali. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya Ngopi Rabu Malam yang ke-138 Rabu depan dengan tema yang sama, judul yang berbeda. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak. Mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.